Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English video. Today we are going to learn Unit 4 Lesson 3. But before we start our lesson today, as usual, we have to pray together. Pray begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Finish. Thank you. Nah, teman-teman, hari ini kita akan kembali mengingat materi kita minggu lalu. Masih ingat dong tentang apa materinya? Ya, tentang weather atau cuaca. Nah, di sini sudah tertulis 6 contoh cuaca yang mungkin kalian sudah pernah alami sendiri. Nah, yang pertama ada sunny. Sunny yaitu cuaca cerah. Cuaca cerah yaitu ditandai dengan cahaya matahari yang tak terhalang oleh awan, tetapi masih ada angin yang semilir berhembus. Nah, kemudian yang kedua ada rainy. Rainy artinya cuaca hujan. Cuaca hujan ini ditandai dengan langit yang berawan hitam dan tebal, kemudian ada angin kencang, dan juga disertai dengan turunnya rintik-rintik air dari awan. Kemudian yang ketiga yaitu windy. Windy artinya cuaca berangin. Biasanya ditandai dengan angin yang bertiup kencang, tetapi tidak turun hujan. Kemudian cold. Cold artinya cuaca dingin. Biasanya ditandai dengan awan yang sangat tebal di langit, kemudian adanya angin yang berhembus kencang. Kemudian yang kelima, hot. Hot ini artinya cuaca panas. Biasanya cuaca ini ditandai dengan tidak adanya awan di langit dan juga tidak ada angin. Kemudian yang terakhir yaitu snowy. Snowy ini biasanya cuaca yang dialami oleh negara-negara bagian barat. Karena snowy artinya bersalju. Nah, di samping dari weather atau cuaca ini, juga Miss sudah tuliskan beberapa activities atau kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan beberapa cuaca yang tadi kita bahas. Nah, aktivitas ini dapat dilakukan di dalam atau inside dan juga outside atau di luar. Nah, untuk inside, kalian mungkin dapat melakukan beberapa kegiatan ini, yaitu go to friend's house, pergi ke rumah teman, read a book, drink a hot milk coffee. Kemudian untuk outside ada planting a flower, fly a kite, go swimming, play at the park. Nah, masing-masing kegiatan ini dapat kalian lakukan pada cuaca yang berbeda-beda. Karena tidak semua aktivitas ini dapat kita lakukan di semua cuaca. Contoh, untuk go to friend's house dan planting a flower dapat kita lakukan jika cuacanya cerah atau sunny. Kemudian ketika cuacanya hujan atau rainy, mungkin kita tidak dapat pergi kemana-mana. Jadi kalian dapat melakukan aktivitas yaitu membaca buku atau read a book. Nah, lain halnya jika cuacanya berangin atau windy. Cuaca berangin mungkin cocok untuk kegiatan fly a kite atau menerbangkan layang-layang karena layang-layang dapat terbang dengan kekuatan angin yang stabil. Kemudian, untuk cuaca dingin, tentu kalian hanya ingin di dalam rumah saja menikmati secangkir kopi atau susu panas. Nah, lain halnya lagi jika cuacanya panas. Mungkin kalian akan melakukan aktivitas go swimming atau pergi berenang. Kemudian, untuk cuaca bersalju, kita dapat melakukan play at the park. Nah, ini biasanya
orang-orang yang bermain di taman saat bersalju, mereka akan memainkan berbagai macam permainan dengan memainkan bola salju. Nah, kalian ingat-ingat kembali ya materi ini. Nah, sekarang coba kalian lihat kembali buku paket Abracadabra pada halaman 34 atau 34. Di sini, Miss akan mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban Miss. Yuk kita buka dulu buku paketnya. Nah, di halaman 34 ini, kalian akan melihat kembali gambar yang minggu lalu kalian kerjakan pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, di sini kita harus melengkapi kata yang hilang dari sebuah kalimat. Nah, yang pertama, kata-katanya adalah it's a titik-titik day. Kira-kira jawabannya apa ya? Sunny. It's a sunny day. Tadi Miss sudah sebutkan, sunny itu artinya apa ya? Ya, cerah. It's a sunny day. Ini adalah hari yang cerah. Nah, kemudian yang kedua. Jason is titik-titik a butterfly. Jason sedang titik-titik seekor kupu-kupu. Apa yang Jason lakukan? Catching. Catching artinya adalah menangkap. Jason sedang menangkap kupu-kupu. Kemudian yang ketiga, there are titik-titik in the yard. Ada banyak titik-titik di taman. Apa ya yang ada di taman? Ya, insects. Insects artinya adalah belalang atau serangga. Kemudian yang selanjutnya yaitu Susan and her mother are titik-titik yellow flower. Susan dan ibunya sedang titik-titik bunga kuning atau bunga yang berwarna kuning. Sedang apa ya mereka? Oh, mereka sedang planting. Planting artinya adalah menanam. Susan dan ibunya sedang menanam bunga kuning. Kemudian yang selanjutnya yaitu it's a titik-titik day. Apa jawabannya? Cloudy. Cloudy artinya adalah berawan atau mendung. Nah, siapa yang jawabannya sudah tepat sampai soal nomor 5 ini? Bagus, mari kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada Jason, Susan, and their mother are Jason, Susan, dan ibunya sedang apa mereka? Sedang berada di dalam, inside. Kemudian, it's a titik-titik day. Jawabannya adalah windy. Ini adalah cuaca berangin. Jason and Susan are outside. Ketika cuaca berangin, Jason dan Susan berada di luar rumah. They are titik-titik a titik-titik. They are fly a kite. Seperti yang Miss bilang tadi, cuaca berangin adalah cuaca yang tepat untuk memainkan layang-layang. Yang terakhir, the bla 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 are flying. Apakah yang sedang terbang? Oh, leaves. Leaves artinya adalah daun-daun. Nah, karena cuacanya berangin, maka daun-daun berguguran dan mengisyaratkan seperti sedang terbang. Nah, dari kata-kata yang sudah kita isi ini, sudah Miss kelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu kata yang berakhiran huruf Y dan huruf D, Y, yaitu sunny, cloudy, windy. Ingat baik-baik ya, kata yang berakhiran huruf Y dan DY ada sunny, cloudy, windy. Kemudian yang berakhiran dengan kata ing ada catching
dan planting. Catching berasal dari kata catch yang diberi imbuhan ing, dan planting berasal dari kata plant yang diberi imbuhan ing. Nah, yang selanjutnya yaitu kata yang berakhiran huruf S dan ES. Ada insects dan leaves yang mengartikan bahwa serangga dan daunnya ini berjumlah lebih daripada satu. Sampai sini dapat dipahami? Nah, sekarang coba kalian lihat halaman 38. Di sini kalian akan melihat berbagai macam potongan kata di mana kalian harus mencocokkan kata awalnya dengan akhiran yang tepat seperti yang tadi Miss tuliskan. Coba kalian tarik garis sesuai dengan kata awalan dan kata akhiran yang tepat. Selamat mencoba! Nah, setelah kalian mencocokkan kata yang tadi, kalian dapat menuliskan kata yang sudah cocok pada bagian yang kosong dari kalimat yang ada di bawah gambar di halaman 38 ini. Nah, jika kalian sudah selesai menjawab semua tugas yang Miss berikan, kalian dapat mengirimkan foto dari tugas kalian ke Google Classroom. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.